Kita beri aplaus ke Romo. Silakan Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Pesantren mungkin kalau penjajah nggak masuk Indonesia, model pendidikan Indonesia ini adalah pesantren. Masih lesehan, tapi kemudian beralih duduk di kursi karena di komandani pertama oleh Abu Salim ya. Tapi itu yang cocok untuk Indonesia pada waktu itu. Tapi kemudian adaptif dengan masuknya sistem pendidikan barat, maka sekarang muncul berbagai macam model pendidikan. Tapi pesantren tetap berkembang. Tadi informasinya benar, 42.000 lebih dengan santri 10 juta lebih se-Indonesia. Itu ada di data Kementerian Agama. Yang istimewa, kalau di sekolah umum disebut dengan sekolah negeri, kebangsaan dan sebagainya, tapi punya catatan resmi melawan penjajah itu pesantren. Hari Santri tanggal 22 Oktober itu kan berawal dari resolusi jihad kiai-kiai pondok pesantren. Saya ingin menegaskan, bicara pesantren itu bicara Indonesia. Bicara Indonesia tidak boleh melupakan pesantren. Jadi satu kata antara pesantren dan Indonesia. Dan itu tadi semakin kuat dengan himne yang kita lihat di depan, bahwa ibu dari pondok pesantren itu adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak. Karena itu sebuah harapan ketika kemudian pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap pondok pesantren. Ketika semuanya masih berinduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pondok pesantren ini kan subsistem dari pendidikan nasional. Tapi itu kemudian menjadi mandiri setelah keluarnya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Di semua jenis dan jenjang pendidikan di pesantren oleh undang-undang ini itu dianggap sederajat dengan jenis pendidikan umum yang diatur dengan undang-undang Sisdiknas. Artinya alumni pondok pesantren itu bisa diterima di mana saja sesuai dengan jenjang ijazahnya, sama seperti diterimanya alumni dari perguruan-perguruan umum yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa Presiden kita yang baru ini, Pak Prabowo Subianto, adalah Presiden yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan. Statementnya sangat jelas, kalau ingin melihat Indonesia ke depan seperti apa, maka jawabnya tergantung bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap pendidikan hari ini. Kita lihat misalnya kementerian yang tadinya dipimpin oleh Mas Menteri Mendikbud, satu menterinya, nggak pakai wakil. Menterinya pun bukan berasal dari dunia pendidikan, dari dunia Gojek. Sekarang itu menjadi 3 kementerian, ya, Dikti dan Ristek, 1 menteri 2 wakil, itu profesor 3-3-nya. Kemudian Dikdasmen 1
kementerian 2 wakil, wakilnya 1 profesor, 1 doktor, dan itu alumni pesantren. Saudara Fajar itu alumni pesantren Darussalam yang ada di Ciamis, Jawa Barat. Jadi alumni pesantren ada yang sekarang jadi wakil menteri di Tasmen. Kemudian ada Menteri Kebudayaan dipimpin oleh Fadlizon dan wakil menterinya yang saya kira itu juga adalah ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian untuk sarana pendidikannya, bahkan kemarin secara terbuka bagaimana Pak Prabowo menceritakan perhatian yang serius terhadap pendidikan. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan perhatian yang luar biasa. Mungkin Kiai bisa catat ya, setelah beliau jadi presiden, kita nggak pernah dihebohkan lagi dengan cerita terorisme. Karena menurut beliau terorisme itu adalah upaya asing untuk memarginalkan peran umat Islam. Jadi kalau itu kesimpulan beliau dan di masa dia itu tidak muncul, berarti dia ingin memberikan tempat yang terhormat terhadap gerakan-gerakan. Ini yang disebutkan oleh Pak Dr. Hidayat Nur Wahid tadi soal dana abadi pesantren, saya kira ini akan menjadi agenda saya agar ini diwujudkan tidak lagi satu-satu pendidikan yang ada di Respek. Karena pernah kita mendatangi di Respek untuk minta ini ya Bu Asri, kita cuma dikasih berapa miliar dari sekian triliun yang disiapkan. Jadi saya kira tadi apa yang beliau sampaikan itu jadi concern. Saya sengaja bawa staf saya. Ini Bu Nona Gayatri Nasution ini staf sus saya. Tadi udah dia catat ya. Sebelumnya Pak Insinyur Binsap Akbar ini tenaga ahli saya. Beda dengan Pak Jaka Setiawan. Pak Jaka Setiawan ini kami gelar di sana Islam radikal. Karena semua pembicaraan tentang Islam pasti dia membahas dia. Ya termasuk kehadiran saya kemari diundang oleh tuan-tuan yang di depan ini, tapi yang mengarrange-nya adalah Pak Jaka Setiawan. Jadi ke depan hal-hal yang terkait dengan pesantren, kalau itu alamatnya ke saya, bisa kontak Pak Jaka Setiawan. Insya Allah kita boleh. Kemudian tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Khalifah kita, malu saya mendengarnya dari Pak. Agak keringat saya dari sini. 5 tahun, saya kan belum setahun. Tapi usulan itu kan sebelum saya, Pak Sulaiman Effendi. Langsung saya buat di staf saya, inilah catatan dari mereka Pak. Sudah dikonfirmasi ke Dirjen Diktis ya, karena sudah 5 tahun maka mohon di-upload ulang di situ benar. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita rumuskan, makanya saya ngomong majelis masyayikh Ustaz, saya minta ketemu. Dia bilang, kami sudah berkali-kali menyuruh menteri, tapi tidak pernah ditanggapi. Saya ketemu dengan salah seorang anggota majelis masyayikh di pesantren Manonjaya. Saya ngasih kuliah subuh di pesantren itu. Saya bilang, coba datang atau di mana para kiai kumpul, saya datang. Jadi saya datang, kita lihat apa masalahnya, apa yang dibahas, nanti kita formulasikan, baru kita sampaikan kepada menteri. Maksudnya jangan mentah. Ada hal yang mungkin secara khusus bisa kita bahas. Bahkan waktu itu saya sempat komunikasi dengan ajudannya presiden. Ketika saya info majelis masyayikh mau meminta pengarahan dari presiden, sangat baik. Karena dia tahu majelis masyayikh ini kan menjadi panpitinya pesantren se-Indonesia. Maka mungkin presiden berkepentingan untuk memberikan beberapa hal dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga pembangunan serta bantuan pada pesantren. Tapi mungkin itu tadi
mungkin karena saya wamen waktu itu, dia terus ngasih surat lagi kepada menteri dan menteri tetap tidak menjawab. Jadi sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan majelis masyayikh pesantren. Padahal saya sangat membutuhkan. Apa masalahnya? Sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi. Kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah di eranya presiden yang sangat peduli dengan pendidikan ini, harapan untuk melahirkan 200 perguruan tinggi pesantren di lingkungan Gontor, saya kira itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi yang memang harus, ya di zaman sekarang ini kan komunikasi, ya komunikasi itu memang perlu lebih ditingkatkan lagi, dan saya menyiapkan diri saya untuk menjadi tempat komunikasinya alumni pondok pesantren. Kalau enggak, itu membayar kerinduan saya yang sejak dulu nggak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kemudian yang terakhir, kami diskusi dengan Ustaz Fahmi Zarkashi di ruang pertemuan Wakil Menteri Agama. Ada kegelisahan saya, tentang fenomena pemahaman keagamaan yang entah sengaja atau nggak sengaja atau marketingnya bagus digandrungi oleh pemuda-pemuda Islam. Jadi istilah humanisme, pluralisme, feminisme, maskulinisme dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat digandrungi, ya, oleh generasi muda Islam kita. Di antara mereka yang kemudian menyuarakan ini, saya melihat juga ada beberapa di antaranya alumni pesantren. Ya, ada beberapa di antaranya juga adalah alumni pesantren. Bahkan yang menulis disertasi tentang feminisme itu, yang sekarang profesor doktor, itu juga alumni pesantren, betul ya? Tapi juga alumni pesantren. Dan kemudian dia dengan dasar itu merancang sebuah kurikulum yang luar biasa, namanya kurikulum berbasis cinta. Dia bilang cintanya gitu Pak, bukan berbasis cinta, enggak, berbasis cinta. Dan ini sangat mengganggu saya, karena alumni pesantren yang ada di sekitarnya itu memberikan dukungan yang luar biasa, dan saya orang yang tidak sepakat dengan itu. Maka kita ketemu dengan rektor Gontor, saya curhat kepada beliau, tolong dibuatkan pikiran-pikiran yang benar-benar berdasar pada argumen keagamaan, argumen akademik yang saya sekilas yang sangat tipis pemahaman akademiknya dalam soal itu, ini sudah salah. Tapi bagaimana menjelaskannya secara argumentatif, saya perlu dapat dukungan. Kemudian sekarang alhamdulillah nggak terjadi. Di masa-masa sebelumnya, semua pemikiran-pemikiran dengan bingkai keagamaan itu selalu dicurigai. Alhamdulillah di zaman Pak Prabowo itu nggak terjadi. Ya, di zaman Pak Prabowo itu nggak terjadi. Tapi walaupun itu tidak dicurigai, tapi akseptabilitas masyarakat umum terhadap pandangan-pandangan kita menurut saya juga masih rendah. Padahal pikiran kita itu bagus-bagus. Apakah pikiran tentang tauhid, pikiran tentang fikih, bahkan pikiran tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semua artikel tulisan yang saya baca, saya ingin mengatakan bahkan mutunya hampir di atas rata-rata tulisan dari mereka yang membaca akademik, tapi bukan berasal dari basis keagamaan macam kita-kita ini. Tapi kenapa mereka lebih diterima? Menurut saya cara penyampaian
cara penyampaian. Apa boleh buat, hari ini kita dihadapkan pada sistem budaya yang terbentuk akibat bahasa mereka, bahasa Inggris. Sistem budaya yang terbentuk dengan kalender mereka, kalender Masehi. Maka ketika kita membahasakannya dengan bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Quran dan sebagainya, ini memerlukan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana kemudian orang bisa menjadi bangga, bisa menerima semua istilah yang berasal dari kita. Kan perlu ada perjuangan lagi ke depan. Tapi kalau menerima istilah-istilah dari mereka, itu sudah menjadi tren dan orang bangga dengan istilah Inggris itu bangga. Maka saya bilang, ada nggak sebuah metode yang bisa diciptakan bahwa ajaran Islam ini sepenuhnya harus sampai dan dilaksanakan oleh masyarakat, tapi pakai bahasa yang meng-Indonesia. Bung Hatta yang merumuskan dan berhasil memasukkannya ke Undang-Undang Dasar 45, misalnya pasal 33, pasal 34. Kan tidak ada yang mencurigai itu adalah ajaran Islam. Bahkan ketika di satu pasal Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, ini diributi. Sama waktu sila dari Piagam Jakarta, sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini diributi juga. Tapi ketika menjadi Pancasila yang sebenarnya itu juga ajaran Islam, ada yang ribut. Ketika berbunyi dia perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dikuasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Itu nggak ada yang ribut. Padahal itu persis sepenuhnya adalah ajaran Islam. Membahasakan itu, maksud saya, membahasakan itu. Ketika Bung Hatta pidato tentang keadilan, pidato tentang kesejahteraan, hak ajasi, kemakmuran, itu begitu rapi dan indah mendengar pidato ini. Tapi seorang anak muda, aktivis Masjid Salman IPB, Imanuddin Abdul Rahim, protes datang ke rumah Bung Hatta. Anda sebutkan keadilan, ini ayatnya. Anda sebutkan penghormatan terhadap hak manusia, ini ayatnya. Semua pidato Anda semua berasal dari Islam, tapi Anda tidak pernah sebut Islam. Kenapa? Ayo kita baca sejarah, nggak ada yang protes tentang keislaman Bung Hatta. Padahal pidatonya semua tentang keislaman. Bung Hatta nggak jawab langsung sama Bang Iman. Dia kasih gelas 2 isi air benih, yang satu dia kasih zat pewarna dikit, yang satu dia kasih garam, kemudian diaduk. Iman, kau lihat mana yang berubah warnanya? Yang ini. Sekarang kau cicipi. Mana yang berubah rasanya? Yang ini. Jadi nggak berubah warna, bisa berubah rasa. Berubah warna belum tentu rasanya berubah. Saya pilih perjuangan dengan gaya. Yang penting ajaran agama menjadi anutan, ajaran agama menjadi aturan, orang bertingkah laku persis macam ajaran agama. Padahal mungkin dia tidak paham, oh itu adalah ajaran agama. Dan Bang Iman waktu itu bisa memberi penjelasan dari Bung Hatta. Dan menurut saya hari ini itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Boleh cerita sedikit ya, tentang Prabowo? Ya kita kan tanya sama warga DPR. Jadi Pak Prabowo itu sejak SD itu di luar negeri. Ketika dia kelas 3 SMP,
dia menyadari bahwa Islam ini harus dibela. Karena dia sudah mendengar dan merekam, dan karena IQ-nya hampir 160, dia cepat paham gitu. 150 berapa IQ beliau? Bahwa framing kebencian terhadap Islam itu memang direncanakan sejak dulu. Apakah itu persoalan agama? Ada sedikit saja. Tapi yang paling banyak adalah soal geopolitik. Karena orang-orang Barat sejak dulu sudah tahu kalau ingin menguasai sumber-sumber energi, kita harus melemahkan Islam. Kenapa? Karena lebih dari 60% sumber energi dunia itu berada di bumi yang di atasnya dihuni oleh umat Islam. Jadi kebencian itu harus dicicil, sehingga pada saat kekayaan itu mau diambil, umat Islam itu tidak akan membela. Maka dikasih contoh sama saya, bagaimana, ada nggak yang bela Muammar Gaddafi dibunuh? Ada. Bahkan ada yang merasa bersyukur umat Islam. Padahal saya kenal, dia itu baik. Ketika dia jadi pemimpin Libya, pendidikannya bikin gratis, kemudian kesehatannya bikin gratis, semua disubsidi, anak-anak sekolah gratis, bahkan dia kasih beasiswa ke seluruh dunia, dia bangun masjid di seluruh dunia. Tapi framing yang dibuat sama dia membuat waktu dia dibunuh, umat Islam pun ada yang bersyukur. Sama seperti yang dialami oleh Saddam Hussein dan yang lain-lain. Itu memang program mereka. Maka saya bertekad, saya harus bela umat Islam. Dan yang menderita di Indonesia ini sekira juga adalah umat Islam. Menurut saya bahasa pribumi itu adalah bahasa Islam. Saya tamat SMA, orang tua saya minta testing di dua universitas terkemuka. Saya pergi juga sama orang tua. Dengan doa mudah-mudahan nggak lulus. Dua-duanya lulus. Akhirnya saya utarakan maksud saya sebenarnya, saya mau pulang ke Indonesia, saya mau jadi tentara. Romo tahu kan kenapa saya harus jadi tentara? Karena zaman itu jangankan presiden, jadi kepala desa pun harus tentara. Jadi jelas maksud saya, jadi tentara itu mau jadi presiden. Sampainya saya di Indonesia, memang saya lihat di hotel, di kolam renang, di restoran, masih ada prasasti yang nggak boleh masuk kembali adalah pribumi dan anjing. Semangat saya makin terbakar. Ketika saya selesai pendidikan, saya mula-mula membantu Yasser Arafat. Saya datang ke Palestina, saya minta pasukan yang dijajarkan, saya latih, dan saya minta uang dari mertua saya dan mertua saya dan orang tua saya membeli senjata. Saya bantu mereka melawan Israel. Kemudian saya ke Filipina karena ayah saya mengatakan itu dulu wilayah Kesultanan Sulu. Tapi setelah Katolik masuk, Islam menjadi teraniaya. Saya ke sana, saya latih pasukan dulu misionari, dan saya minta diberikan senjata. Dan itu yang dilakukan terus-menerus sampai hari ini. Tapi itu memang luar biasanya, dia tidak pernah ekspos dan dia tidak pernah takdir Allah Akbar itu, sehingga ada yang tahu bahwa dia dengan semangat keislamannya berhasil memberikan bantuan. Ternyata semangat itu kan masih dia bawa di Israel sampai hari ini, di Palestina maksud saya sampai hari ini. Nah, yang mengejutkan, waktu dia panggil saya, Romo, yang saya kasih makanan gratis, makanan bergizi gratis ini siapa? Saya bilang tentu anak Indonesia, Pak. Benar itu. Tapi tolong jujur, yang paling banyak kurang gizi itu agama apa? Yang bandingkan dengan Canisius, San Thomas, yang bandingkan. Ini yang di desa-desa. Saya bilang yang paling banyak adalah anak-anak orang Islam. Itulah tujuan saya. Tapi kalau ini saya ungkapkan, oh saya ini membela, Allahu Akbar, makanan gratis, Islam mendapat, mati saya. Saya nggak ngerti memformulasikan bahasa akademiknya, maka saya kasih contoh aja. Maksudnya seperti ini, kan memperjuangkan Islam, tapi kan tampilannya nggak ada. Sama seperti dia pidato tentang sekolah rakyat. Masih banyak yang miskin, orang tuanya miskin, kakeknya miskin, buyutnya miskin. Saya ingin potong kemiskinannya. Mereka yang tinggal di kolong jembatan,
gerobak-gerobak sampah. Pada saatnya saya ingin lahir dari mereka pemimpin-pemimpin Indonesia yang mau bikin sekolah rakyat gratis semuanya. Dan sudah terbangun 100. Apa dia bilang sama saya sudah survei lebih 96% dari yang saya sebut tadi di kolom jembatan gerobak sampah agamanya Islam. Kan dia tidak sebut itu, maksud saya dia, tapi dia lakukan. Saya ingin pikiran-pikiran kita yang bernas, pikiran-pikiran kita yang luar biasa, dan itu memang pikiran Indonesia menurut saya. Karena saya pernah pidato nasionalisme Indonesia itu adalah Islam. Tapi ini kan ketika dimunculkan sentimennya tinggi. Nah, bagaimana membahasakannya gitu loh maksud saya. Karena kita ini kan cerdas-cerdas, luar biasa. Kecerdasan kita ini beda dengan yang lain, karena dapatnya dari tawajud malam, habis macam-macam. Orang cuma belajar aja, kita kan bisa minta tolong sama Allah seperti itu. Nah, bagaimana ini kemudian pikiran-pikiran kita yang baik, yang terbukti berhasil mengawal bangsa sampai hari ini ke depan, itulah menjadi pikiran semua anak muda, menjadi pikiran semua generasi muda, apakah Islam maupun yang non-Islam. Karena mereka merasakan memang inilah yang terbaik untuk kita kembangkan, untuk kita perjuangkan, untuk menjadi sebuah program. Padahal sebenarnya dia sedang memperjuangkan ajaran Islam. Nah, saya sampai mengatakan kepada Pak Hamizah Kasmi, dia kan punya insip itu ya, luar biasa menurut saya. Tulisan kemarin saya baca buku Iskatnya Prof, luar biasa bagus. Saya bilang, antum-antum ini jangan populer lah di dunia ini. Yang itu aja khususnya saya bilang, yang populer di dunia. Nanti disoroki banyak orang tuh. Biar aja antum populer di langit. Jadi pikiran-pikiran bernas itu kita bagikan pada speaker-speaker yang akan menyuarakan. Dan saya memajukan diri saya sebagai salah seorang speaker terhadap pikiran-pikiran yang antum-antum akan rumuskan itu, supaya kita sampaikan, tapi antum jangan terkenal. Terkenal sebagai rektor aja, terkenal sebagai apa? Padahal ada kerjaan yang khusus, yang itu memfuding speaker-speaker yang berkomitmen untuk menyuarakan hal-hal baik dengan bahasa Nusantara. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan kembali saya sampaikan di era Bapak Prabowo yang peduli dengan pendidikan, hal-hal yang terkait sampai hari ini ya di Kementerian Agama, tolong diinformasikan ke saya. Insya Allah sekuat tenaga saya, dan kalau ada hambatan mempertaruhkan jabatan saya akan urus itu sampai selesai, insya Allah. Jika demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk